Lagi bersama aku, kita bahas-bahas lagi anggrek karena kali ini aku tetap sama menanam kembali anggrek yang sudah tua, atau apa istilahnya, reporting gitu. Aku agak lupa, tapi kalau salah mohon maaf. Dan ayo mari kita belajar menanam lagi. Jadi aku lagi siapin persiapan airnya. Halo, selamat bergabung. Jangan salpok sama topinya ya, aku rajut sendiri. Buat merendam arangnya ada di belakang, taruh antrakol, lalu aku rendam. Baru sambil itu kita pilih-pilih yang mana anggrek yang akan kita reporting atau kita pindahkan potnya. Nih, aku pakai antrakol ini, agak bau pupuk dikit ya, nggak apa-apa. Halo yang lagi bergabung, selamat bergabung. Boleh bantu follow-follow, boleh bantu tap-tap layar. Kali ini aku masih mau nanam anggrek yang tertunda 2 minggu. Harusnya udah seminggu yang lalu. Halo, selamat bergabung. Mari bergabung, boleh bantu follow-follow, boleh bantu tap-tap layar. Kali ini aku mau persiapan menanam anggrek kembali. Halo, selamat bergabung. Persiapan pakai sarung tangan. Wah, matching sekali. Aku punya sarung tangannya ungu juga, guys. Wah, pekebun yang matching hari ini ya. Pakai dulu sarung tangannya biar apa, kan kerjanya banyak, terus biar tangan cantiknya ini tidak rusak sih. Jadi persiapan ya, jadi aku live-nya mulai dari persiapan pelan-pelan, harap sabar menunggu. Ada beberapa anggrek yang akan aku pindah tanamkan, salah satunya anggrek bulan atau nanti juga bisa anggrek dendrobium. Wah, sarung tangannya kurang panjang. Oke, nanti aku cari yang lebih panjang lagi. Yang penting hari ini matching. Ini sebagai pupuk perangsang akar yang aku pakai pada kebun aku. Mungkin teman-teman bisa mencoba memakai ini. Ini untuk perangsang pertumbuhan akar. Kenapa butuh sarung tangan? Aku rasa karena aku banyak bermain sama kayak gini ya, apa sih namanya ini, zat kimia gitu kan, jadi harus mengandung bahan kimia ya, setidaknya biar aman. Cara ini aku pakai buat satu tutup botol cukup ya, buat merangsang pertumbuhan akar-akar anggrek. Pagi. Oke, kita lanjut ya. Harap aku punya satu kasus anggrek bulan. Hidup segan mati tak mau. Untung. Jadi aku mau bongkar. Dia serunya punya kebun anggrek itu punya banyak kasus ya. Jadi aku mau bongkar dan mencoba menyelamatkan ini. Sering lihat kan postingan-postingan orang, kadang berhasil menyelamatkan yang udah rusak. Tapi kali ini aku jadi penasaran nih, mau diselamatin gitu kan. Halo, sama bergabung. Oh, itu arangnya aku rendam sama antrakol ya. Nah, ini media tanamnya yang dulu aku lepas, karena biasanya anggrek itu rusaknya karena media tanamnya yang terlalu basah gitu-gitu ya, sehingga nih semua bagian dari atasnya rusak, cuma masih ada yang hijau, ada satu daun nih. Nggak tahu apa ini terlambat penanganan nanti, tapi aku tidak akan membuangnya dengan sia-sia. Jadi sayang, tetap akan dicoba tanam kembali, karena beberapa yang aku coba tanam kembali itu hidup. Nah, ini akarnya dia kalau yang sehat tuh biasanya kayak warna silver, terus ujungnya itu warnanya hijau. Tapi kan ini akarnya mulai kurang berenergi gitu ya. Nah, biasanya kayak gini tuh dilepas.
ya. Oh tuh masih ada tanda-tanda. Berharap nanti dia tunas ini nih kembali tumbuh nih, karena ada beberapa tunas nih yang kembali ada. Halo, selamat bergabung yang lagi bergabung. Nah, biasanya kalau kayak gini udah dibuka tuh, pastikan dulu bagian atasnya itu nah oke lah ya. Ini harusnya nih bagus nggak ya? Kita berharap aja nanti makin bagus ya, punya bisa ada rencana akar-akar baru atau daun-daun baru yang kayak gini nih, ada sedikit spek kecil-kecilan bisa tumbuh kembali. Ini taruh aja dulu di dalam rendaman akar. Kali ini aku pakai rendaman akar yang ini ya teman-teman. Kalau kalian mau lihat-lihat boleh. Tuh, taruh di sini. Untuk yang nanya-nanya arangnya pakai apa, aku pakai antrakol yang ini guys. Tuh, ini ya. Nanti bisa dipakai kembali. Lihat aja dulu di sini di antrakol. Lalu sambil menunggu yang ini, aku akan membongkar yang lain. Kira seperti ini, jangan dibiarin ya teman-teman. Nih, kayak gini juga jangan dibiarin ya. Kalau dibiarin, nanti bisa rusak. Biasanya setelah direndam, aku langsung nanam baik di media tanam arang yang udah disiapin tadi, atau aku tempel di pohon mangga. Oh ini aku banyak PR guys, ada 1, 2, 3, 4, 5 pot yang harus aku iniin. Cukup, masih gini aja cukup dah. Nanti paling dapat 10 atau 20 pot lagi. Jadi ini masih udah direndam kayak gini. Nanti disiapkan ini arang yang udah aku siapkan. Potnya juga dicelupkan ke dalam sini ya, di rendaman ini buat steril. Itu bisa juga. Baru nanti diisi yang udah dibuat dulu ya, karena sambil menunggu ya. Kalau aku nggak sempat baca. Kira-kira ada berapa pot? 20 bisa ya. Kira-kira kalau aku nggak sempat baca komen-komennya, sorry ya, karena kadang nggak kelihatan. Agak silau ya. Boleh yang lagi nonton, boleh dibantu follow-follow, boleh bantu tag-tag. Tuh. Ini kondisi anggreknya. Akarnya sudah mengering seperti ini. Ini kalau kondisi mengering seperti ini tidak fungsional lagi. Akar yang bagus itu udah nggak ada. Jadi kalau dibiarin lama seperti ini, lama-lama dia nggak ada lagi. Jadi jangan ragu, potong aja bagian akarnya. Di rumah tuh ya. Ini harusnya nih kemarin tumbuh tapi rusak ya, jadi harus dipotong. Habis ditanam, cara merawatnya. Cara merawat anggrek hampir setiap hari itu ada yang dilihatin. Kalau kondisinya rusak, dirawat, dikasih pupuk, perangsang tumbuh, pupuk untuk hijau daun, untuk bunga dan lain-lain. Tapi melihat kondisinya juga. Kalau anggreknya masih terlalu muda, jangan dikasih pupuk bunga. Jadi macam-macam ya. Ini udah posisi bunganya. Oh, biasa kalau udah kayak gini, aku bagi ke dalam beberapa bagian. Jadi nanti 6 bulan ke depan anggreknya bisa lebih banyak. Berharapnya seperti itu. Kulit-kulit kering seperti ini baiknya dilepas. Kita sambil menunggu. Nah, ini baiknya dilepas. Ini cahayanya cantik sekali guys, jadi panas sih. Oke, selamat bergabung. Nah, aku siap. Kita juga melepas ini, baru setelahnya kita tanam ya. Ini udah direndam ya pot-potnya? Ini udah direndam. Oh, langkahnya potnya dicelupkan ke dalam antrakol. Ini juga dipindahin aja ya kalau dicelupkan. Ini akarnya semua sudah mengering, jadi memang
akarnya ataupun sudah saatnya mengganti media tanam ya. Jadi dipilih. Kalau di sini kan aku tuh rumah anggrek, jadi banyak anggrek-anggrek dengan berbagai kondisi. Banyak yang bagus, banyak yang harus diganti. Cakep sekali nih matahari saya berjemur. Kayaknya besok minggu kita pasang paranet 1 lapis lagi deh ya. Kalau nggak besok-besok kulit aku jadi gosong. Kalau sering di sini ya. Dasar ibu-ibu ya. Nah, nih kondisi batangnya kering kayak gini guys. Nah, untuk kondisi batang kering kayak gini, kalau dibiarin semuanya nanti end. Jadi usahakan semuanya dilepas. Bagian-bagiannya ini agak miring pertumbuhannya karena dia kemarin ngikutin potnya. Ini bisa kita potong, ini jadi satu. Memang nanti ini tidak hidup kembali ya, tapi lebih ke biasanya dia akan mengeluarkan kekian gitu-gitu ya, akan mengeluarkan tunas-tunas baru. Ini hanya seperti batang tunggal gitu ya. Nanti yang biasa tumbuh lagi akan tumbuh di sekitar-sekitar sini. Oke, pelan-pelan ya guys, karena tidak ada yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Bisa baca-baca komen banyak juga. Ini kurang tajam ya. Kemarin aku udah beli mata pisau. Bukan kemarin tuh yang mana ya? Kan. Kita rendam aja. Jadi aku harus membuka beberapa pot sambil menunggu rendaman itu berfungsi gitu ya. Ini kita lepas. Nah, masukkan ke dalam perangsang akar. Ini juga dilepas. Ini belum tumbuh akar, jadi dijalin aja sama indukannya yang ini. Yang ini udah rusak kan bagian atasnya, bisa dibuka. Tuh. Tapi masih ada tanda-tanda hidup. Jadi ayo kita selamatkan. Ini juga anggreknya yang kondisinya kalau dibiarin pasti sebulan kemudian langsung end. Jadi daripada end, mending kita selamatkan. Ya, ayo kita belajar menanam bersama. Oke, kondisi akarnya sudah tidak baik-baik saja. Mic ada di rumah, cuma kadang mic-nya tuh kayak suaranya jadi apa? Bulat gitu. Ya, jadi kayak apa? Suara mic yang pakai earphone. Oh iya ya. Coba nanti ya kita tes pas sekali lagi ya. Ini kan udah terlanjur kayak kerudung. Ini ada rencana tumbuh tunasnya. Jadi tunas ini nanti membantu. Tapi sama aku tuh biasanya aku lepas dulu 2, aku biarkan. Terus kita rendam. Ini bisa dipotong lagi. Nah, ini nggak ada akar yang sehat, semuanya akarnya sudah. Nah, ini bisa dibotakin, dicuci, direndam. Ini juga sama. Nah, syukurnya ini bakal cepat tumbuh karena ada tunas baru. Biasanya akan lebih cepat tumbuh daripada teman-teman sebelumnya. Oke, teman-teman, buat yang tertarik belajar anggrek, jangan lupa follow aku. Kadang-kadang aku memberikan tips tentang perawatan anggrek, merajut, dan juga melukis, atau sekedar traveling. Boleh juga memasak. Nah. Kalau mau melepasnya dengan cepat, teman-teman bisa merendam ke dalam wadah. Jadi akarnya juga nih nggak bagus ya. Kalau mau gampang melepasnya, direndam.
terus nanti jadi lepas semua medianya. Kayak gini juga nggak apa-apa. Tuh, kalau dibiarin memang akan end semua. Jadi memang harus diganti media tanam. Apa ya istilah dalam peranggrakan ini, reporting ya, atau menanam kembali ya. Aku kadang istilah-istilah, karena di anggrek itu banyak istilah yang kadang aku suka lupa. Nah ini benar-benar sudah kering gitu ya. Jadi kalau sudah kering kayak gini, dia dulu ditanam pakai media tanam apa ya, sabut kelapa campur-campur nih. Nah ini udah rusak. Ini tumbuh-tumbuhin gini ya bawah. Iya, nanti tinggal diambil kan. Ini kita potong ya. Biasanya kalau udah kayak gini baru tumbuh tunas kembali itu di aku tuh sekitar 1 bulan baru muncul sedikit. Jadi memang agak harus bersabar. Hangat sekali matahari hari ini, bikin aku bercahaya. Untung masih pagi ya. Nah, selesai semua. Beres semua. Ya, serapan ya sana. Nanam dulu deh, ini yang awal-awal kan udah 15 menit udah kali ya. Ini ya. Ini arang yang tadi udah disiapin. Aku nanam yang paling awal. Ini anggrek bulat yang paling awal. Aku coba menyelamatkan hidup dia kembali. Semoga nanti hidup lagi. Ya minta pot kosong 1 buat naruhin arang sebentar. Pot kosong yang udah steril. Yang kosong tadi buat yang gak ada arangnya, buat naruh arang. Oke, udah kayak gini. Nih simple, udah taruh kayak gini, udah dibiarkan aja sampai dia tumbuh kembali, ditaruh di satu tempat, disiram di pagi hari. Kalau pakai media tanam arang, misalkan 1 hari sekali nyiram. Ya, ambil spidol ya, ditulis tanggal hari ini ya. Dipisahin aja. Ya udah. Posisi. Oke. Nanti besok semuanya pisahin, yang bunga-bunga, yang mau direpotin kembali. Nah, jadi sama ini Repot. mau dipilahin. Taruh di mana? Jangan taruh langsung. Oh iya teman-teman, udah kayak gini jangan langsung ditaruh di depan matahari ya, agak di bawah teduh sedikit ya, daripada langsung ditaruh matahari, dia bikin stres. Ini tinggal ditanam aja. Mudah bukan? Tunasnya itu gampang bertumbuh. Biasanya diikat pakai kawat, tapi aku belum bisa jago pasangnya, nanti dipasang di belakang layar. Nah ini juga udah ada. Jadi kalau udah disiapkan jadi cepat. Yang agak jelek-jelek ini bentuknya nih, harus berat dia kalau nggak diganjel sama kawat. Tada, mataharinya sedap banget. Sekarang di kom ya. Ntar aku baca arangnya iya direndam, sama yang udah direndam baru diisi ya. Oke, kita lanjut lagi ya untuk menanam. Kalau yang udah tinggi-tinggi kayak gini nih,
harus diikat sama kawat ya guys. Ntar aku ikatnya di belakang layar deh, ikat kawatnya. Dua kawatnya kayaknya. Ada lagi di belakang banyak tuh. Nih. Taram. Taram. Udah gini tuh. Ini arang yang aku sengaja kali ini semuanya aku ganti sama media tanam arang. Pertama, agar menghindari gulma. Jadi ini ada beberapa media tanam yang lain tuh mudah sekali didatengin sama gulma. Jadi aku pikir arang bisa awet ya, jadi lebih lama proses nanti aku mengganti media tanam lagi. Ini ada beberapa model pengikatan nih di belakang layar seperti ini, ada yang bantu buat ikatin. Udah, ayah mau kemana? Oke, lanjut. Tuh, ini guys harus dibuka nih kulit-kulit yang kayak gini. Bisa juga dipotong pendek, lalu ini ditumbuhkan lagi. Tapi aku coba yang kayak gini dulu. Taruh yang ungu, biar sama, matching kayak aku. Oke, kita lanjut. Nah, ini udah disiapin. Pelan-pelan ya aku spillnya. Wah, ini agak besar. Kalau agak besar kayak gini memang harus ada apa tadi, kawat ya buat penyangga. Dia keren. Tuh, siapin lagi. Nah, ini lebih mudah. Ya live-nya pas aku mood atau pas ada waktu luang, atau biasanya ya paling sering kalau live anggrek itu paling sering di Sabtu pagi sama Sabtu Minggu, mungkin sama hari Minggu pagi paling ya, kalau aku lagi nggak ada kegiatan keluar. Kalau live lainnya ya baik ke mood aku aja lah. Ini yang buka toko rada-rada ya guys, rada-rada cuma kegiatan toko sampingan, jadi sambil-sambil lah nge-live-nya. Pas lagi ada moodnya baik kita live atau ngerjain yang kayak gini ya kan. Nah, ini akan lebih cepat hidup karena dia udah mulai ada tunas. Tuh, tunas kelihatan gak sih? Kalau pakai media tanam arang kayak gini, aku siram setiap hari. Lalu dia jangan langsung ditaruh di bawah sinar matahari ya.
Ya, bentar lagi aku kasih lihat hasil dari pemotongan biar teman-teman nggak merasa, nanti udah aku potong hasil anggrekku jadi rusak. Nah, aku ada beberapa yang tumbuh lagi ya, karena tumbuh, makanya aku berani membongkar anggrek-anggrek aku semua yang udah waktunya reporting. Setelah ini kita akan mantau-mantau anggrek yang aku sudah potong akarnya, biar nanti teman-teman bisa melihat perbandingannya. Misal setidaknya setelah 2 minggu, kemarin kan 2 minggu yang lalu aku juga nanam kayak gini dan mereka masih segar-segar. Aku punya kekuatan membelah. Oke. Nah, ini sudah selesai. Berapa pot ya selesainya? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ini ada beberapa pot lagi, 1, 2, 3. Nanti setelah ini, yuk kita lihat dulu. Oke, yuk kita keliling-keliling. Lihat anggrek aku yang udah aku tanam. Ini kondisi anggrek aku yang beragam. Setelah akarnya aku potong habis, aku tanam di pohon mangga. Lalu ini juga, ini cukup lama, tapi aku biarin aja karena memang kesempatannya untuk bertumbuh agak lama. Di sini sudah mulai ada kelihatan tunas. Dan yang aku bilang potong tadi juga aku taruh di pohon mangga, tumbuh tunas kekian yang tadi. Semua media tanamnya aku lepas, taruh di pohon mangga. Ini juga sama, aku potong. Nah, yang paling menarik nih, ini juga aku potong habis nih. Akar-akarnya aku potong habis, batangnya masih seperti ini, tapi dia tumbuh tunas baru. Dan ini cukup lama juga ya proses pertumbuhannya. Anggrek itu pertumbuhannya lama, enggak sekejap mata. Ini beberapa yang 2 minggu lalu aku sekedar nempel aja. Nih, ini udah aku lepas media tanamnya ini. Tapi dia gelundingan ke bawah, tapi akarnya mulai jalan. Kita bisa melihat akar sehat anggrek itu seperti ini. Nih, akar sehat anggrek, dia berwarna abu-abu, terus ujungnya tuh ada coklat atau hijau kayak gini. Ayo kita lihat lagi yang aku reporting minggu-minggu lalu. Tuh, 2 minggu yang lalu ya, kondisinya masih pada segar-segar dan sedang tahap penumbuhan. Jadi semua aku lakukan dengan sama. Kita lihat yang lain juga sama. Ini beberapa yang tadi tuh, yang ini yang aklimasi ya, ini yang memang bentuknya kecil-kecil. Ini juga harus diganti nanti. Ini kemarin yang aku potong anggrek bulan yang minggu lalu, aku potong semua bagian. Ini lebih dari kayak spek gitu. Terus aku tanam aja tanpa media seperti ini. Medianya hanya papan pakis. Lalu ini nih, ini juga aku potong, tapi di sini lihat tidak ada tanda-tanda kematian. Tapi aku rasa bentar lagi dia akan turun akar baru. Kayak gini tuh jangan lupa disiram setiap hari. Bagusnya disiramnya di akar aja, karena memang akarnya tidak ada media yang lain ya. Jadi dia mencari sendiri di sini. Lalu kita lihat nih, ini juga sama aku kerjakan di minggu-minggu lalu. Kalau yang ini udah aku kerjakan lebih dari 2 bulan. Udah ada yang menempel juga di papan pakis. Ya, kita lihat yang udah menempel di papan pakis mana ya? Oke, nggak ada. Yang ada menempel papan pakis tuh yang ini nih, 1. Tapi dia aku kadang kalau lagi kamera kayak gini nggak begitu teliti ada di mana nih. Ini juga sama ya. Anggrek bulan, ini spek aku lepas, terus aku tanam di papan pakis. Ini sudah menempel di papan pakis, tidak aku kasih media apapun, akarnya langsung aku ikat di papan pakis. Ini setelah terikat sudah kayak gini, dia akarnya udah kemana-mana nih, udah ke pohon mangga. Aku nanti akan memotong kembali si pengikat ini ya, karena nanti akan susah untuk bertumbuh karena terhalang sama pengikatnya. Tempo hari dia masih tidak ada media apapun. Aku ikat pakai benang rajut guys, maklum perajut ya. Jadi memakai bahan-bahan yang ada. Lalu ayo aku tunjukin anggrek-anggrek bulan. Oh, ini yang udah lama nih aku tanam tanpa media juga, ada di pakis.
Buat teman-teman yang lagi nonton boleh bantu follow-follow, boleh bantu tap-tap layar ya. Memang kondisinya beragam. Dan ini kekian yang aku lepas, anggrek bulan kekian yang aku lepas dari anggrek bulan, dari indukannya. Kemarin ada yang udah ada bunga tadi. Nih, ini juga ada. Ini aku melepasnya dari indukannya, dia udah ada bunga. Tapi ini kayak bunganya yang ini bakal gagal tumbuh karena mungkin dihinggapi lalat buah atau ada hama kecil lainnya. Jadi dia gagal yang itu. Atau baru belajar berbunga. Nah, ada yang lebih menarik. Ini nih. Ketika anggrek bulan terjadi masalah pada akarnya, memang disarankan untuk memotong bagian akar-akarnya. Ini awalnya cuma satu yang ini ya, terus dia membawa anakannya lagi. Kekian lah istilah dalam bahasa anggrek bulannya. 1, 2. Ini indukannya yang satu, ini udah 2 kekiannya dan menempel di pohon mangga. Jadi kalau teman-teman punya anggrek tapi punya pohon di rumah, terus anggreknya rusak, aku rasa dibongkar, dikasih perangsang akar, direndam disiram antrakol, dikasih perangsang akar, lalu dikasih ke pohon mangga. Itu pohon apapun ya, aku rasa bisa tumbuh gitu ya. Ini kalau aku lagi kondisi males nggak mau ngapain, nggak mau anggreknya udah rusak, udah aku potong, tapi aku taruh kayak gini, biasa nanti tumbuh kekian sendiri. Nah ini yang di papan pakis, jadi kondisinya beragam. Ada juga yang aku lepas tapi tidak memotong akar karena memang kayaknya hari ini aku nggak mau ngapa-ngapain deh gitu ya. Jadi ya kayak gini nih, akarnya nggak terlalu habis tapi lama dia segernya gitu ya. Cuma udah numbuh tunas baru. Ini juga sama, jadi lama segernya. Harusnya ini dipotong, akarnya bakal lebih cepat. Ya, kita bawa aja dia buat kita rapikan. Tuh. Ini harusnya dipotong akarnya. Ini juga sama nih, harusnya dipotong. Tapi sama aku kemarin aku agak males, jadi aku biarin aja. Terkadang begitu tuh, ada godaan males. Ada juga yang sedang berbunga. Rata-rata karena kemarin itu di beberapa bulan yang lalu udah habis terjual. Ini rata-rata sisaan yang sedang aku tanam kembali. Oke, terima kasih ya sudah pada nonton. Yang lagi nonton boleh bantu follow-follow, boleh bantu tap-tap layar.